bercerita, menarik dengan aturan-aturan katanya. Terakhirnya apa? Saya tidak punya bukti. Maksudnya apa ini? Penggiringan opini bahwasanya Presiden Jokowi itu di situ. Kalau misalnya tidak punya bukti, ini Sekjen PDI Perjuangan ya? Whatever. Mau Sekjen kita lihat ini adalah personalnya, bukan jabatannya Sekjen. Ya, personal dia. Bukan orang sembarang. Kalau dia mengatakan Pak Novel Baswedan, saya punya bukti. Itu baru gentleman. Bukan orang sembarang loh yang menempati posisi jabatan Sekjen PDI Perjuangan seharusnya. Seharusnya begitu, ya kan? Tapi kalau dia mengatakan, gua punya bukti, saya punya bukti, buka aja. Jangan bermain sandiwara, bermain kayak drakor-drakor. Tapi menurut Anda ada nggak buktinya? Menurut Anda ada buktinya nggak? Saya katakan kalau ada bukti, ya itu buktinya sangat signifikan. Ya, kalau saya bilang keluarkan. Tidak ada, tidak ada signifikan. Anda mengatakan nggak ada. Signifikan berarti ada. Mungkin ya, gini, mungkin bukti-bukti dari OCCRP di copy dijadikan masukan situ. Karena begini simpel aja, pertanyaannya gampang. Kenapa dibawa ke Rusia? Kalau ini catatan dari Koni Bakri yang katanya ada dokumen skandal pejabat. Inilah menarik banget, ya kan? Kenapa aku bilang gitu? Karena begini, itu kenapa dibawa ke Rusia? Bisa saja di situ ada catatan-catatan atau rahasia negara dibawa juga di sana. Ini kan dibuka, dibuka semua nih sama notaris. Ya, si A, si B, si C, ya kan? Satu, yang kedua. Nggak, artinya apa? Berbahaya membawa. Nggak berbahaya dong kalau mau bawa ke Rusia. Kenapa nggak langsung aja bawa ke KPK? Nih, Jokowi dan keluarganya bermasalah. Ini konkret ya, konkret di situ. Begini, saya harus jelaskan. Pertanyaan Anda itu dengan jawaban katakanlah bahwa kenapa tidak dibawa KPK. Kita harus tahu dengan perubahan undang-undang yang dituntut oleh Bang Harahap tadi, ya kan waktu itu dia tolak bahwa KPK sudah di bawah eksekutif. Jadi bagaimana kita mentrust kalau sepanjang itu masih di bawah eksekutif? Jadi sia-sia saja begitu? Ya betul. Oleh karena itulah makanya undang-undang KPK yang diinginkan oleh saudara Harahap itu harus dikembalikan. Jadi oleh karena itu saya mengatakan begini, kalau apakah itu ada kaitan politik, sederhana menjawabnya abangku. Begitu ya, bahwa kita melihat ketika Agus Raharjo dan kemudian itu setelah perubahan undang-undang gitu ya, bahwa di bawah eksekutif Agus Raharjo kan dimarahin. Artinya betapa powerfulnya seorang eksekutif itu. Oleh karena itu harus kita bersama-sama sekarang kembalikan kepada undang-undang. Nah, sepanjang pemerintah, siapapun pemerintahnya, baru kembali ke data Hasto gitu ya. Kalau kita bicara data Hasto sudah dikemukakan, bisa disampaikan ke ruang publik. Sudah dikemukakan tapi belum lengkap, Bang Emrus. Tunggu dulu. Sudah milik publik, maukah KPK? Kami akan tindak lanjuti terkait dengan itu. Bisa nggak dia audit kekayaan? Bisa saja loh. Kekayaan Pak Joko Widodo itu normal. Atau mungkin jauh lebih miskin atau lebih sedikit. Tapi bisa juga, sepanjang itu tidak mau dibuka oleh akuntan publik yang independen, sepanjang itu questionable. Karena apa? Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan kualitatif, bukan kepemimpinan realistis, bukan kepemimpinan semata-mata hukum. Kan kita ada laporan LHKPN kan setiap pejabat negara. Abang, laporan kekayaan itu valid enggak itu? Abang jamin enggak? Ada loh yang berubah. Kalau Anda nggak percaya begitu, buat apa ada LHKPN, ada undang-undang itu? Sekarang saya tanya, angka yang dilaporkan oleh para pejabat itu ada nggak yang berubah? Ada yang nggak tidak sesuai? Baik, Bang Emrus, kita kasih kesempatan dulu sebentar untuk Bang Andi berbicara. Ya, silakan Bang Andi. Ya, sebentar Bang Emrus. Jadi kita fokus lah ya dengan hasil gak usah melebar-lebar ini. Ini kan ada nyanyian mengenai Jokowi ini, gitu kan. Jokowi sudah katakan kalau saya punya bukti, silakan dibawa ke hukum. Kalau takut ke KPK, bawa ke kejaksaan, gitu loh. Buka semuanya, gitu kan. Ya kalau nggak percaya sama hukum, ya ngapain kita ada di sini? Ya kan? Gitu loh. Boleh saya penelitian saya. Lebih dekat Bang Emrus. Saya penelitian saya, dokter saya di bidang proses pembuatan undang-undang, pasal demi pasal. Undang-undang pasal demi pasal itu syarat buatan politik. Hati-hati, karena kadang-kadang DPR juga punya kepentingan siapa yang berkuasa di sana. Kadang-kadang ini salah satu contoh, dipakai diksi dapat sehingga jam karet. Oleh karena itu justru kan lembaga politik memang